Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz, Gus, aku bisnis bolak-balik gak kasil, Gus. Jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegar-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir. Saya itu pernah ketemu Kiai Sepuh Pak Bro, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya, agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu gak betul. Saya tetap cium tangan temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok ini. Gus, saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh, kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua Kiai Sepuh ini begini. Saya ini Kiai Sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, tidak berontak baru pulang. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, serara rasanya jadi kiai. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut, kan? Bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang kata Gus Pak halal loh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi anak intagani abdi. Makanya sampai harus yang senang, yang ceria. Karena ini untuk melawan setan. Setan itu suka kalau orang Islam itu susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga dari itu dengan kodok. Makanya disebut innaman najwa minas syaitoni liyahzunal ladina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minas syaiton. Berarti yang ngajak senang itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang senang gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah ya. Mau jelas di Quran la tahzan, jangan susah. Enggak ada di Quran la tafrah, itu enggak ada. Yang ada qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau mabrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng prok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus ya terus. Terus tapi terus saya naik dewe fasek. Oh nak fasek itu asli, sedurunge ngaji aku wis fasek. Mau nyala-nyalain saya kata-kata. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks nyaman karena Allah itu suka sekali menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus tanya, ya Rasulullah engkau menyuruh saya syukur, saya ini gak punya apa-apa, nyukuri apa? Istri gak punya, harta gak punya, semuanya gak punya, saya nyukuri apa? Tapi itu melihat sandalnya, di padang pasir kan panas. Nah itu dua sandal kamu, kalau kamu gak punya ini panas. Oh iya ya Gusti, alhamdulillah. Saya punya sandal itu. Ya kayak sampean itu, kan ceria, punya nekat aja cukup lah. Kenapa seneng? Gak usah alasan, nekat saja, wajar penting. Ya jadi sekaligus ijazah, jadi yang dihitung Allah alam nasroh, hati lapang. Terus bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Bapak saya itu paling sering mensyariatkan senang. Kalau pagi ngajak jalan-jalan saya itu, kalau ada orang miskin itu di warung nongkrong, rokoknya satu aja hutang, satu ler aja hutang. Terus ngomong itu seakan-akan dunia miliknya. Itu kata bapak, itu hamba paling dicintai Allah. Kalau presiden orang kaya seneng itu kan wajar, alasannya jelas. Ini nggak punya alasan untuk seneng. Sudah biar tetap seneng gitu. Nanti kalau gugat Allah malah repot kan. Kalau gugat Allah malah apa? Repot. Loh itu betul. Orang itu masih hidup kalau ketemu saya. Gak enak aku sudah jenengan jadi kiai. Nakal ra pantes, gak mulang gak pantes. Enak jadi kulo, apa wae pantes. Repot. Ya sudah gak apa-apa. Sebenarnya kamu gak gugat Allah kata saya.
Karena tadi ketika orang-orang miskin dikelola nyuwun sewu orang yang tidak bertuhan, ini terus malah yang digugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar dari sekian sanad, ini biar kita sepak kures, dari sekian sanad yang saya terima dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, dari itu Sayyidina Umar tuh punya riwayat dari Rasulullah itu unik. Inna woha kallafani an asrifa an hudu'a. Ya saya ulang lagi, inna woha kallafani an asrifa an hudu'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak melibatkan Allah. Karena kalau apa-apa melibatkan Allah, kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin? Kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar? Malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Robbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato, jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalahkan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau, diskusinya agak kacau, tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang melapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik, kenapa setelah kau pimpin kacau? Konflik, kata Ali, ketika Abu Bakar Umar mimpin, rakyatnya baik-baik kayak saya. Pas saya mimpin, rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalakan saya, zaman bangun gini, zaman Gus Pak gini, pas bangun ngiyai, santrinya kayak saya. Pas saya ngiyai, santrinya kayak kamu. Dia ngatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk hadir lagi bersama kita di sini. Kalau tahun lalu Gus Bah hadir karena Abi Quraisy bilang kalau nggak hadir mau dijemput. Kalau tahun ini alhamdulillah beliau hadir, tapi sebagai syaratnya Abi Quraisy harus hadir di Jogja bulan depan, insya Allah. Jadi memang menghadirkan Gus Baha ini tidak mudah karena beliau memang lebih senang di pesantrennya begitu. Alhamdulillah, tapi selama ini selalu hadir di sini dan bisa bertemu dengan kita semua. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Afif Sako yang merupakan ketua dari Dewan Pakar Pusat Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Pakar yang kami hormati, dan hadirin sekalian. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadirannya, atas antusiasmenya, karena sejak subuh itu setelah sholat subuh sudah mulai berdatangan dan sudah ramai di sini. Alhamdulillah. Dan dari seluruh acara Pusat Studi Al-Quran sepanjang tahun, acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu. Dan salah satu sebabnya adalah karena semua tahu Gus Baha akan hadir. Jadi dari mulai alumni PSQ, alumni BQ itu menunggu sekali acara ini. Santri BQ juga demikian, karena apa? Karena sebelum acara ini Gus Baha berkesempatan untuk mengajar para santri, sehingga betul-betul sangat berharga pengalaman ini. Dan tentu untuk kita semua yang hadir di sini, jamaah Masjid Bait Al-Quran, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Kita di sini sama-sama tadi sudah membaca Maulid, mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita bisa dengan acara ini kita bisa membangun hubungan yang lebih koneksi, dan juga bisa melalui akhlak daripada beliau Rasulullah SAW. Semoga acara ini memberikan pelajaran untuk kita semua, membawa keberkahan untuk kita semua. Kalau ada kesalahan atau ketidaksempurnaan dari acara, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Insya Allah acara berikutnya bisa kami lebih sempurnakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Ahmad Fikri Asegaf kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech dari Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau kana al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi-idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim 'ala هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Bashir Profesor Dr. adalah orang tua saya. Beliaulah yang membawa saya ke Jakarta. Kalau bukan karena Pak Presiden itu saya nggak ada Jakarta. Sebagai asisten di UIN Jakarta pada waktu itu, beliau meminta supaya saya sekolah lanjut. Tadinya kami hanya di Alumni Makassar. Sekaligus terima kasih Pak Kores. Seandainya bukan beliau, saya nggak mungkin jadi seperti ini. Yang saya hormati juga keluarga besar para pendiri Pusat Studi Quran di sini hadir, orang tua kita semua, Pak Ali, kemudian juga Pak Hussein, juga sempat hadir di Pusat. Kemudian Pak Menteri Agama kita yang dulu, saya hanya pelanjut, Pak Kores dengan Pak Lukman, kemudian juga dengan saya, guru saya Pak Prof. Ali Sihar, kemudian Pak Ketua yang Pak Kasih, saya doakan juga Ibu, kemudian tentu yang kita hormati juga Ibu-ibu, Ibu Rai, Ibu Alumni, agama Pak Haji, Ibu-ibu yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin mengenal Rasulullah SAW, mungkin tidak sempurna kita bisa memahami tanpa memahami konteks sejarah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira 4.500 tahun sebelum Rasulullah lahir. Hanya yang bisa dicatat sejarah, karena sebelumnya disebut dengan prasejarah, prehistorik, yaitu apa yang kita sebut dengan Bila Lama. Bila Lama ini adalah pusat kerajaan yang kira-kira pusatnya itu di sekitar Baghdad. Jadi Baghdad itu adalah kota tua, lebih tua daripada Mesir. Mesir itu berumur 3.000 tahun sebelum Masehi, tapi kalau Baghdad itu 4.500 tahun, 4.500 tahun sebelum Masehi. Ya. Kemudian pada waktu itu muncul perang saudara, terjadilah perpecahan pada waktu itu. Kemudian juga lahir pusat kerajaan yang lain di Cina pada waktu itu. Sudah ada tradisi Cina sangat kuat juga ternyata, dan dari situ nanti lahir Konghucu, kemudian juga Taoisme, dan juga di Mesir sendiri, Mesir kuno itu ya kita kenal Fir'aun. Jadi Fir'aun yang terbaik di
museum Louvre itu adalah Fir'aun yang ke-12. Ya, jadi kayak kita umur 1, 2, 3, 4, 5. Dan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran itu dalam catatan sejarah adalah Fir'aun yang ke-12. Dan itulah memang yang satu circle diceritakan dalam Bible, diceritakan juga di dalam Al-Quran. Sistem kepercayaan apa yang dianut pada masa itu sebelum 600 tahun sebelum Masehi? Masyarakat pada waktu itu sangat dominasi oleh mitos. Apa itu mitos, Bapak Ibu sekalian? Kepercayaan mistik sifatnya yang menganggap bahwa alam semesta itu terbagi dua. Ada di bawah, inilah yang kasar, inilah terestrial, dan ada yang di atas di langit itu celestial. Jadi kata sama di dalam Al-Quran itu bisa berarti konotatif, artinya celestial, tapi juga bisa berarti denotatif, artinya lebih sekali lagi. Sama juga dengan bumi bisa berarti konotatif, artinya terrestrial, rendah, kotor, mekanikal, dan pokoknya rendah. Sedangkan makna denotatifnya adalah bumi yang kita injak. Nah, di dalam mitos Yunani, mitos Mesir dan mitos Cina, penguasa itu ada di langit, dan apapun yang terjadi kehendak langit itu yang akan terimplementasi di bumi. Maka itu pada waktu itu apa yang disebut dengan ilmu tentang perbintangan. Kalau Yunani itu misalnya tidak kenal bintang Cancer, bintang saya Cancer. Kemudian ada bintang-bintang lain, itu mitos-mitos benar. Lalu dilanjutkan mitos-mitos yang ada di India pada waktu itu menggunakan angka-angka. Lalu mitos Cina menggunakan huruf-huruf. Jadi huruf Cina itu terkait dengan mitos. Kalau sesuatu sifatnya huruf, tulisan Cina itu huruf. Tapi kalau kiranya bengkok, pas tulisan Cina itu berarti bengkok. Jadi semua pengaruh mesti dalam konteks. Kemudian kita lihat juga di Eropa. Eropa itu juga banyak sekali mitos-mitos yang sangat terkenal. Tapi mereka sepakat bahwa manusia itu tidak punya kekuatan mutlak. Yang mutlak itu adalah langit. Definisi langit inilah nanti bermacam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Konghucu yang sangat konkret mendefinisikan langit itu ialah segala sesuatunya bersumber dari langit. Kekuasaan itu power semuanya dari langit. Maka itu kita harus pertimbangkan dalam tata krama. Akan tetapi terlalu ekstrim, terlalu formal pendekatannya Konghucu itu. Lalu muncullah belakangan apa yang disebut dengan Taoisme. Agama Tao yang ada di Jepang, juga sebagian di Korea dan sebagian Cina bagian selatan, itulah Taoisme. Apa itu Taoisme? Yaitu spiritualisasi daripada Konghucu sebetulnya. Itu sangat esoterik. Jadi kekuatan itu diperoleh melalui kerjasama secara formal. Kalau kita ingin damai di dunia ini, ikuti peraturan-peraturan dibuat oleh umat manusia. Itu Konghucu sangat formal. Akan tetapi menurut Taoisme pada waktu itu, jika ingin selamat dan sang penguasa abadi dunia itu, dia tidak bisa terkalahkan adalah orang yang mampu berkontemplasi, menciptakan inner power sendiri, itulah nanti yang akan menaklukkan orang lain. Jadi bedanya Konghucu dengan Taoisme. Kalau Taoisme siapa yang mampu menciptakan keteladanan dalam masyarakat, kejujuran, keadilan, maka itu pasti akan menjadi pemimpin. Tapi Taoisme tidak, itu bukan jaminan. Siapa yang mampu mengasah batinnya melalui kontemplasi, maka itulah yang akan melahirkan keadilan. Jadi dua mazhab ini nanti muncul di abad-abad berikutnya. Ada mazhab kontemplasi, ada mazhab yang konsentrasi. Konsentrasi itu fokus pada satu objek menggunakan rasio, sedangkan kontemplasi fokus pada satu objek menggunakan rasa. Nah, kita lihat menurut Profesor Bull dalam bukunya sangat terkenal History and Philosophy of Sciences, itu membesar filsafat Harvard University, membagi bahwa setiap 6 abad itu memang terjadi pergumulan antara agama dengan ilmu pengetahuan, antara agama dan filsafat. Dan beliau hanya mengukur antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai
1 Masehi, lalu 1 Masehi sampai abad ke-6 Masehi, lalu abad ke-12 sampai 6 abad berikutnya. Itu sangat penting buku ini. Saya kira kita tidak bisa memahami Al-Quran secara sempurna tanpa memahami konteks historis kapan di mana Rasulullah SAW. Saya ingin sedikit menjelaskan. Menurut Profesor Guru, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi sangat didominasi oleh dunia rasional, dunia logika pada waktu itu. Makanya itu tidak ada nabi, tidak ada ahli agama, tidak ada ahli mistik yang lahir pada masa abad ke-6 sampai 1 abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Ini adalah revolusi pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia ketika mitos dipinggirkan oleh filsafat. Makanya itu yang lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi itu adalah para filosof. Di situ lahir Plato yang aliran idealisme ini, dan itu lahir rivalnya Aristoteles yang aliran pragmatisme. Plato menganggap bahwa wujud ini adalah di dalam kepala sepenuhnya. Sedangkan yang terjadi dalam kenyataan ini itu namanya maujud. Persoalannya bahasa Indonesia kita tidak mampu membedakan antara wujud dan maujud. Dan seringkali kita nanti diskusi berdebat, berdiskusi, maka itu Bapak Ibu sekalian, bahasa Indonesia kita menjadi faktor mengapa muncul problem dalam keagamaan kita. Semantiknya sangat miskin untuk menerjemahkan bahasa-bahasa spiritual seperti Al-Quran, Bible dan sebagainya. Kita tidak bisa bedakan antara wujud dan maujud. Contohnya, Plato mengatakan bahwa lapangan bola itu bukan zona, tapi dalam pikiran. Tapi memang juga ada Aristoteles mengatakan bahwa lapangan itu faktanya ada di masuk, ada lapangan bola. Jadi menurut Plato, lapangan bola itu di dalam kepala itu disebut dengan wujud. Sedangkan yang tangan di atasnya ada wujud, itu adalah maujud. Diukur menjadi lapangan itu adalah Anda menciptakan lapangan, dan konsep lapangan itu adalah pikiran. Sedangkan yang berwujud dalam lapangan bola itu disebut dengan maujud. Nah, kita tidak bisa membedakan antara wujud dengan maujud. Dalam bahasa Arab, terutama dalam bahasa filsafat, beda antara wujud dengan maujud. Meja itu adalah tempat untuk menulis. Kursi itu adalah tempat untuk duduk. Menurut Plato, itu adalah dalam pikiran kita. Konsep kursi dan meja itu dalam kepala. Yang muncul di sini itu adalah maujud. Nah, inilah menjadi sumber persoalan, tapi tidak banyak kita sadari bahwa faktor perbedaan pendapat kita itu adalah kemiskinan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab. Sama juga bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Intelek seringkali kita terjemahkan sebagai akal. Lihat dalam kamus bahasa Inggris, intelek itu bukan akal. Akal itu reason. Intelek itu adalah spiritual sebetulnya. Jadi kecerdasan intelektual itu kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan logika. Nah, inilah juga perlu kita jelaskan di Pulsa Studi Quran ini. Kita mencoba untuk mengkaji kitab suci Al-Quran melalui pendekatan, berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan semantik, ada pendekatan semiotik, ada pendekatan hermeneutik, ada pendekatan takwil, ada pendekatan filosof, ada pendekatan tasawuf, ada pendekatan sosiologi. Jadi banyak cara pandang kita terhadap Al-Quran. Mungkin ayatnya sama, tetapi perbedaannya banyak sekali. Nah, siapa yang paling baik diserahkan kepada kemerdekaan setiap orang untuk menentukan ini yang saya itu. Tidak ada ahli agama yang lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Yang lahir ada seperti Plato, Socrates, Thales, Anaximander, Demokritos, ya. Dan itu kita lihat ada 24 filosof yang sangat terkenal yang semuanya mungkin diterjemahkan oleh Al-Kindi, ya, pada masa abad yang Golden Age pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, jadi ini abad kemenangan akal, abad kemenangan ilmu pengetahuan, abad kemenangan logika, abad 6 sebelum Masehi sampai 1.